Recordnya kok nggak, oh sudah recording ya. Tidak. Ya. Jadi bab 3 metodologi itu, 31 itu dari situ dihapus dulu, langsung dijelaskan di situ. Dalam bab ini dijelaskan misalnya tahapan-tahapan dari pengerjaan TA, ya kan, yang secara Iya. keseluruhan dapat dilihat dalam Gambar gambar 8. 3.1, ya kan. Iya. Nah, lalu ditambah bahwa seperti ditunjukkan dalam gambar tersebut, tahapan itu antara lain meliputi apa saja. Tahapan utamanya kan ya, yang detailnya Hmm. akan dijelaskan dalam subbab metodologi. Oh ya. Lalu 31 pengumpulan dan praproses Data. data. Oh, Ya, oh, oh. Oh ya ya ya. pengumpulan, praproses dan eksplorasi data. Eksplorasi data. Eksplorasi itu menjelaskan distribusi data seperti apa, mungkin ada box plot, ada sebaran dari data, ada nggak punya kamu itu? Oh, belum melakukan itu saya, Ruf. Ya, itu bisa dilakukan nggak sehingga paling tidak kan untuk memahami data kan perlu eksplorasi. Oh, yang kayak gitu saya masukkan dalam bab 4 ini, Ruf. Nah, Deskripsi bukan data. itu sebenarnya bukan pengolahan, tapi itu adalah bagian dari eh, proses gitu kan. Hasilnya di situ. Tapi apa saja yang dilakukan dalam eksplorasi data dijelaskan di sini, hasil eksplorasi data dijelaskan bab 4. Betul itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Berarti saya tinggal nambahin di bab tiganya. Jadi tiga itu adalah pengumpulan, eksplorasi dan pemrosesan data. Pra-pemrosesan. Baik. Jadi pengumpulan, eksplorasi, dan pemrosesan digabungin. Eksplorasi pakai EX ya, E, KX sorry, explore. Datanya ditaruh di belakang kalimat paralel itu. Pengumpulan, eksplorasi, dan Hmm. prapemrosesan. Pra. Nggak usah pakai minus bahasa Indonesia. Kamu nanti mengacu ke KBBI ya. Pemrosesan data. Itu 3.1, bukan 311, karena kan tadi Oh, saya iya. sampaikan 31-nya dihapus ya. Iya. Sudah berarti di dalamnya ada berapa, 3 langkah kan ya. 3.11 itu pengumpulan data, seperti apa datanya dijelaskan di sini harusnya kamu. Karena itu Oh. ya dijelaskan di sini di metodologi datanya seperti apa. Diambil dari mana, lalu rangkuman data seperti apa di sini, karena itu bukan hasil kan. Iya, iya. Nah, yang hasil itu nanti hasil eksplorasi dan praproses. Oh, ini Tiga, lebih ke data profile gitu tiga ya? ya, data itu seperti apa kamu peroleh. Oke. Ya, sedangkan yang eksplorasi apa saja yang dilakukan. Hmm. Pemrosesan juga apa saja yang dilakukan. Mungkin kalau itu memang hanya satu paragraf atau dua tiga paragraf ya tidak usah dibagi dalam sub gitu ya. Tapi kalau masing-masing itu karena begini, kalau ada subsection seperti 31.2 gitu ya, itu 31 seharusnya dia itu 31 itu seharusnya itu tiga Iya. satu tiga satu yang diatasnya dibuang kan ya. Iya. Ya, kemudian di dalam 31 itu ada 311, 312, 313. Ya, Iya. baru 32. 32 itu pengembangan model seharusnya. Oh, ya, pengembanganmu tiba-tiba langsung. Iya kan 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 saya sampaikan tadi ya bahwa bab 3 itu langsung nggak, 31-nya kan dihapus saya sampaikan tadi. Iya. Langsung penjelasan mengenai apa yang dibahas di dalam bab 3, Pemrosesan. termasuk ada gambar ya. Iya. Lalu 3.1-nya masuk ke tadi pengumpulan, eksplorasi dan Eksplorasi. prapemrosesan. Pemrosesan. Silakan sebagian dari kamu di sini ada pemrosesan dan sebagainya itu dipindah ke Titik satu. satu. Iya, di 31 itu bisa ada 311. Misalnya deskripsi data, 312 eksplorasi data, 313 pra pemrosesan data. 313 ada lagi di dalamnya, tapi kalau kecil-kecil seperti pemberisian data kecil-kecil kan itu masukkan pakai list numbering.
Kalau kecil-kecilnya. Oh, iya, iya, Ya, iya. karena kalau masuk section itu seharusnya minimal 2 paragraf. Oh, Paham ya? iya, paham, paham, paham. Oke, setelah 31, 32-nya itu pengembangan model. Ya, model itu dikembangkan dengan misalnya pertama memilih, ini 312 harusnya ya. 312, baik. Ya, bahwa data displayed menjadi data pelatihan dan data pengujian, data tes itu kamu jelaskan di mana. Bisa saja itu di proses di apa di pengumpulan data. Atau kamu jelaskan di pengembangan, memulai dari bahwa data kamu split Hmm. dulu kan menjadi data apa? Data pelatihan dan data pengujian. Ya. Oh, iya, iya. Lalu bagaimana kedua data itu kamu split kan saya sampaikan proporsional terhadap label dan sebagainya seperti yang sudah sampaikan sebelumnya. Itu pertama Hmm. yang kamu harus jelaskan di pengembangan model pertama adalah pemisahan Pemisahan data data split. latih dan data uji. Data. Ya, itu jelaskan berapa persen dan bagaimana pemisahan itu dilakukan. Tapi hasilnya nanti kan ya. Iya. Jadi seharusnya kalau ada koding pemisahan di sini, tapi hasilnya nanti di P4. Hmm. Python-nya untuk memisah menggunakan potongan program seperti apa. Harusnya di metodologi itu. Atau kalau di sini cuma penjelasan, ya maka di bab 4-nya itu eh, implementasi dan hasil ya. Tapi kan biasanya oleh karena di tahapan itu termasuk Python-nya seperti apa, itu tahapan loh ya. Ada Iya. implementasi dari tahapan itu sebaiknya di bab 3. Di bab 4 betul-betul cuma menjelaskan hasil dan Hasil. pembahasan. Dan hasil dan pembahasan ya. Oh, berarti yang bab 4 ini saya mulai melakukan analisa sentimen, persepsi itu di bab 4-nya Jangan ini. tunggu dulu. Yang penting bahas seperti itu bahwa di bab 3 itu tahapan-tahapannya kamu jelaskan. Sehingga kalau ada orang lain meniru apa yang kamu lakukan, harusnya dengan membaca tahapan itu dia paham. Hmm. Karena di tahapan itu Oke. juga ada coding-coding kan ya, Baik. di metodologi. Nanti begitu dia mau lihat hasil, hasilnya lihat di bab 4. Berarti saya boleh ini, Prof, apa ngasih kode di bab 3-nya? Boleh yang terkait tadi misalnya pemisahan data menjadi data latih dan data coba, codingnya seperti apa Oh, oke. di metodologi ya. Iya, iya. Oke, jadi itu ya, jadi pengembangan model kamu bercerita dan saya jangan pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Indonesia, data latih dan data uji ya. Nah, kemudian model dikembangkan dengan menggunakan data data latih kan dan eh, data apa proses pengembangan model dilakukan dengan melakukan cross validation untuk mendapatkan hyperparameter terbaik kan begitu ceritanya. Halo Ayat, Halo, Prof. ya paham ya? Iya, memang seperti itu. Kan ada cross validation itu. Ya itu Iya, jelasnya di sini ya. Cross validation misalnya kalau datanya sampai puluhan ribu ya kan apalagi jutaan seperti punyanya campaign itu sebaiknya angka magic-nya itu adalah 10 ya kan. Tapi kalau cuma iya. misalnya 1000, 2000, kayaknya sama dengan 5. Kamu pakai ke berapa? 10 ya? 10 kemarin. Udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, udah 10 itu. Tapi total data barisnya ada berapa itu? Data Dua hari data latih. data latihnya sekitar 1800-an. Oh, ya oke lah dibagi 10 berarti masing-masing 180 ya. Baik, jadi setelah kamu jelasin secara detail bagaimana model dikembangkan dengan menggunakan data latih pakai eh, 10 volt cross validation ya. Iya, 10. Ya, lalu dari situ kan kamu dapatkan sekali lagi, pokoknya cuma menggunakan 10 kan untuk kemudian dari hasil itu untuk memperoleh hyperparameter terbaik. Iya. Setelah diperoleh hyperparameter terbaik, lalu kamu
fitting ke keseluruhan data uji, data latih, sorry. Data latih. Paham ya, kan ada fitting itu ya. Iya, Setelah data latih fitting berarti sudah siap kan nanti data untuk uji. diuji. Itu jadi setelah kamu bangun ya itu apa bangun model lalu pengujian model dengan menggunakan data uji. Nah, apa saja yang kamu lakukan di situ? Ya, jadi dari pengembangan model, lalu pengujian model, terakhir analisis atau eh, evaluasi dari model itu. Yang seperti yang saya sampaikan kemarin kan, bagaimana kamu melakukan Uji evaluasi itu? data tes, uji pakai data uji sama evaluasi itu beda, Prof. Beda, evaluasi itu yang analisis, mungkin analisis ya tepatnya, masih analitika itu, analisis hasil gitu loh. Oh, Ya kan yang kemarin yang kita diskusi analisis itu kan yang kamu sampaikan kaitan dengan hasil dari sentimen seperti apa. iya. Itu dianalisis. Oke, baik, baik. Oke, Iya, cukup. Nanti bab empatnya hasil dan uji coba berarti kedetailan dari hasil dari masing-masing langkah tadi. Di bab 4. hasil dari langkah-langkah dari Kan bab Bab, bab, 3. bab 3 itu kamu detail kan harus lupa tadi ya. Iya, Bab 4 itu kamu misalnya kan headernya adalah hasil pengumpulan, koma, eksplorasi, dan praproses data. hasil pengumpulan Itu. dan pengumpulan. Ikuti tiganya. Oh, iya, iya, iya. Oh, Iya, iya. Jadi gampang nanti orang bacakan, oh metodenya begini, begitu mau lihat hasil masuk ke bab 4. oh, oke, oke. Begitu Pak ya. Jadi mudah lah untuk dibaca, sehingga mudah di buku itu untuk dibaca. Lalu ada pertanyaan lah ya, sebelum saya ingin tahu yang kemarin belum dijelaskan di kampus, hasil analisis kamu seperti apa. Bukan bukunya ya kan, tapi hasilnya. Mungkin untuk Jadi struktur. di bab 4 itu strukturnya mirip ketiga. Ayat 4.1 itu adalah hasil pengumpulan, koma, eksplorasi, dan prapemprosesan Pemrosesan data. data. Ya, 4.2 hasil pengembangan model. Hmm, Bab iya, titik iya. tiga hasil pengujian model. 4.4 analisis hasil pemodelan. Baik, baik. Nah, khusus yang analisis itu, apa tambahan yang telah kamu buat setelah diskusi terakhir di kampus? Jadi setelah kemarin kan sampai di data tes ini ya, Prof. Uji data tes ini. Nah, setelah itu saya melakukan cari proporsi sentimen keseluruhan. Jadi saya melihat keseluruhan dari sentimen mana yang eh, sentimennya itu paling banyak. Ini sudah analisis ya? Ya, sudah Ya, analisis. terus? Nah, ditemukan bahwasanya sentimen positif itu mendominasi dari keseluruhan data sekitar Hmm. 1631. Yang hijau itu ya? Iya, yang hijau. Terus? Nah, kemudian karena saya sudah melakukan ekstraksi aspek yang kemarin saya gunakan pakai LLM. Hmm, Nah, di sini saya di bab subbab ini, eh walaupun sebabnya nanti dirubah ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. ya, di Ya, subbab di ini sebab saya ini sedikit mendeskripsikan yang masuk dalam kategori aspek produk itu apa aja. Saya mendeskripsikan seperti kualitas kopi, menu lain, harga atau nilai ini masuk dalam aspek produk.
Dan selanjutnya promo layanan pelanggan, suasana atau tempat itu adalah aspek layanan. Itu dari mana kamu ekstraksi itu? Sudah ada kemarin? Ada metodenya pakai apa kamu? Pakai LLM, Pak. Jadi kita ngeprom perintah untuk AI itu mencari dalam satu Oh, tweet. ya, ya. Itu nggak pakai referensi, berarti kamu langsung di situ kamu merujuk. Saya lupa ya kan ada cara bagaimana merujuk ke LLM tadi ya kan. Kamu juga Ya, tanyakan aja ke LLM-nya itu bagaimana cara merujuk ke itu. Itu sah itu di luar negeri juga diperbolehkan merujuk ke situ. Tapi iya. kalau ada referensinya, sebaiknya merujuk ke referensi. Kalau bicara referensi, referensinya itu oh, ada peneliti melakukan APSA dengan model LLM sama Hmm, L hmm, sama AI dari GPT hmm. sama Gemini. Jadi membandingkan kedua ini, Prof. Ya Tapi bagus nggak itu kamu jadikan tapi rujuk nggak terus. dikasih Hmm. tahu dia itu ngepromnya itu caranya gimana, Oh merintahnya ya itu. seharusnya seharusnya dituliskan itu. Ya nggak apa-apa. Kamu tuliskan promnya kan ya. Iya, Ya nggak apa-apa. Kamu bahwa ada di situ tapi nggak ada prompt sehingga kamu menulis lebih jauh dengan menggunakan LLM itu ya kan. LLM-nya iya, kamu sebut ChatGPT atau Gemini itu kan Gemini iya, ya. Gemini. Terus setelah lakukan ini, nah sebentar, tata tulis tabel itu sebaiknya tidak dipisah, ada dalam satu halaman. Gimana caranya? Begitu kamu sudah nyebut seperti dijelaskan atau bukan dijelaskan, jadi tunjukkan dalam pada tabel 8, tabelnya itu taruh di halaman berikutnya, jangan disambung. Kecuali memang satu halaman nggak cukup. Hmm. Halo? Paham Iya, iya. ayat? Nah, nanti kekurangannya di bawah tabel 8 itu kamu angkutin kalimat berikutnya di situ. Begitulah teknik menulis. Jadi jangan sampai oleh karena tabelnya akan kamu tuliskan di halaman berikutnya, lalu di bagian akhir itu halamannya kosong. Ngerti ya? Oh, Nah, iya, jadi iya. pada tiap aspek itu kamu angkat ke atas. Tapi itu sebagai kalimat ini kok terlalu ini ya. Kamu mungkin kalau itu masih berupa satu paragraf, jadikan dengan paragraf sebelumnya. Jadi pada tiap aspek ini kamu angkat ke atas dengan cara kamu coba coba copy itu, copy. Bukan copy, cut. Nah, pindah ke atas. Taruh di setelah itu, ya, tik, tempel di situ. Nah, terus enter supaya diberi agak tabelnya di berikutnya. Terus, enter lagi. Nah, itu loh. Ya, tapi setelah tabel 8 kamu supaya nyambung kalimatnya kan. Tadi misalnya sebagai contoh membuat kalimat itu jangan sampai nyempal kan. Tabel 8 pada aspek ya. Seperti ditunjukkan pada tabel 8, ya pada setiap aspek dilakukan klasifikasi begitu ya. Jadi kalimat dengan kalimat berikutnya itu harus nyambung. Paragraf dengan paragraf berikutnya harus nyambung. Gini ayat, jadi gambar, tabel, mungkin juga potongan program, jangan sampai terbagi dalam dua halaman. Kecuali memang gambarnya itu panjang sekali yang tidak mungkin ditaruh dalam satu halaman. Dengan cara seperti ini, kamu sebutkan di atasnya, merujuk ke tabel mana, tabelnya taruh di halaman berikutnya supaya bisa penuh. Nah, kalau Oh, misalnya ini masih kosong ayat, misalnya di halaman 44, kamu angkatin itu sudut berikutnya ke atas, gak apa-apa. Halo, oke, oke. paham ya? Iya, 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 iya. Oke. Teruskan dulu ayat. Tadi saya mau ingin tahu analisisnya. Setelah kamu melakukan aspek begini, lalu Saya kok judulnya kualitas kopi itu maksudnya apa ini? ini tuh, Gak bagus itu sebagai judul nggak bagus itu. iya, masih acak-acakan. Maunya menjelaskan apa kamu supaya nanti Mau menjelaskan dari kualit nama aspeknya yang sudah ditemukan tadi, Prof. ya nggak kamu sebenarnya juga ya. Jadi kan tadi aspek dengan nama aspek sudah di atas. Iya, Lalu kamu di sebab berikutnya walaupun sebabnya ini nanti diatur kembali ya. iya, Itu baik. mau menjelaskan apa? Misalnya kualitas kopi, kamu mau menjelaskan apa? Kaitan dengan mau menjelaskan apanya kamu? Karena kan sudah ada penjelasan tuh di atas itu kualitas kopi, persepsi pelanggan terhadap rasa Oh.
Di sini mau menjelaskan apa? Sini saya mau jelas ini. Misalnya kan analisis sentimen terkait dengan kualitas kopi. Nah, Hmm, saya mau analisis sentimennya yang menganalisis kan, antara aspeknya dengan sentimennya, Prof. Jadi saya menggabungkan gitu. nah, oke, analisis sentimen pada aspek kualitas kopi. Iya, Itu ya sama seperti tadi, nanti kalau tabel di kalimat sebelum tabel muncul itu sudah ada tabel seperti halaman 46 itu kan tabel ya. Coba lihat. iya. Kalau begitu kamu nyebut tabel itu harus ada nama tabelnya loh ya. Nggak boleh, walaupun kamu ini rangkuman tetap tabel itu. Harus ada judul, ada header nama tabel. Sebenarnya Ya, awal awal niat saya pengen seperti yang di ini, Prof. Seperti sama kayak, eh, sama kayak ini awalnya. Tapi ini kan gambar gitu. oh ya itu langsung gambar di bawahnya penjelasan ya. Kamu jadikan satu kesatuan sebagai gambar nggak apa-apa. Oh, bisa ya. Oke. Jangan dipisah. Jadi satu kesatuan itu bahwa ini adalah eh, aspek base sentimen ya kan. Jadi analisis analisis sentimen yang didasarkan pada aspek apa tadi kan kualitas kualitas apa tadi masakannya Kualitas kualitas kopi. kopi ya. Jadi satu nggak boleh pecah kamu. Waktu itu seperti tadi kan gambar jadikan satu kesatuan taruh di Iya, satu halaman adanya kau kosong angkat kalimat berikutnya gitu. Ya. iya. Prinsip itu berlaku dimanapun di buku itu. Oke. Penyatuan lagi. Biar, Ya, terus dari ada tabel begitu, uraiannya mana itu? Ngapain terus dari situ? nah, di Apa yang sini kamu simpulkan? Kan tabel nggak boleh bisu gitu ya, harus ada dijelaskan. ya. Misalnya seperti ditunjukkan dalam gambar sekian itu, kamu menjelaskan apa di situ? Nah, setelah saya menvisualisasikan proporsi dari aspek kualitas kopi, bahwasannya yang mendominasi itu adalah sentimen positif. Nah, dari semua kelas ini, itu saya ingin mencari kata apa yang paling banyak keluar dalam eh, aspek ini dan mengelompokkannya per sentimen. Ya, Nah, bahwa tujuan kamu kan, tujuannya ya kan, artinya begitu dia positif, ini yang perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kan ya. iya benar Dan yang seperti itu. berkaitan dengan ini fitur-fiturnya kan ya, Iya, seperti iya apa benar. kan itu. Jadi begitu cara menjelaskan kamu. Tetapi yang negatif itu kan yang negatif dijelaskan di mana kamu? Jangan hanya yang positif seharusnya. Oh enggak. Tetap Hah? dipertimbangkan netral sama negatif tetap dibicarakan di sini, Bro. Ya, Walaupun tapi dipisahkan kan. Jadi kalau kamu menjelaskan ini yang positif, misalnya satu paragraf, yang netral satu paragraf, yang negatif satu paragraf itu. oh diperpanjang lagi ya, Bro. Ya, Diperjelas lagi. Baik. jelas lagi. Begitu. Jadi hari ini berlaku untuk aspek yang lain ya kan, harga dan nilai dan seterusnya. Nggak perlu Ya, dibahas di sini. Yang penting itu ekivalen ya, gambar menjadi satu ya sama. kesatuan. Hmm. Ya, sama. Saya kira sudah oke, tinggal kamu perhalus tata tulis kamu. Saya berharap bahwa paling lambat itu saya mau minta ujiannya ini hari Rabu dan Kamis. Jadi paling lambat hari Selasa harus disubmit. Tapi kalau bisa di Senin. Baik, baik. Saya nggak tahu apakah bisa saya minta hari Rabu dan Kamis. Saya minta hari Rabu Kamis. Oh iya, Prof, sama ini mau tanya. Nah ya, Saya iseng buat subbab analisis persepsi. Jadi dari semua yang saya lakukan tadi itu saya ingin nyoba menjawab dari rumusan masalah. Jadi saya pecah lagi, subbab lagi, nambah subbab lah. Analisis persepsi. tadi analisis ya. Tadi yang kamu jelaskan ada sentimen positif, netral dan negatif itu kamu beri judul apa itu? Saya beri judul, bentar, analisis sentimen sama analisis sentimen berbasis aspek. Nah, iya, kan sudah analisis sentimen kok. Masih ada lagi tadi analisis
sentimen lagi kamu. Analisis persepsi. Nggak sama ya? Oh eh ya, karena kemarin kan saya tanya, kamu suruh diskusi mungkin dengan siapa itu ya? Apa bedanya sentimen dengan persepsi? Judul kamu kan memang persepsi ya. ya. Terus hasilnya seperti apa? Kenapa kamu pisahin? Jadi saya ingin menjawab dari rumusan pertama karena setelah saya tanya ChatGPT, setelah selesai melakukan analisis sentimen sama analisis sentimen berbasis aspek, saya tanya bahwasanya ini belum menjawab dari rumusan masalah. Hmm. Jadi saya inisiatif buat melakukan analisis persepsi. Jadi Berarti sebentar-bentar dulu, di tahapan 3 di metodologi harus ada loh analisis persepsi ya. Berarti kamu bisa ya oh analisis sentimen dengan analisis persepsi kamu bisa. iya, awalnya gitu. Ya berarti kamu bisa membedakan kalau ditanya nanti di ujian apa bedanya sentimen dengan persepsi, sudah siapkan kamu jawabannya. Siap, siap. Siap Insya ya? Allah. Oke, berarti di metodologi ada kamu analisis sentimen dan persepsi. Mungkin dijadikan satu bab aja, bab analisis sentimen dan analisis persepsi, analisis sentimen dan persepsi. Oh, jadi Lalu satu. ada subbab analisis sentimen, yang kedua analisis persepsi. Oke, baik-baik. Itu lebih lebih enak karena jadi satu analisis itu loh ya. Iya. Ya, Kemudian oke. Terus di buat persepsi apa bedanya? Coba kamu jelaskan ke saya yang kamu lakukan analisis itu. jadi di persepsi ini outputnya itu lebih menekankan up- faktor yang sangat krusial bagi Fore. Mhm. Dari keseluruhan hasil analisis itu di Fore itu yang paling kuat itu dipengaruhi oleh oleh apa dan bagaimana ini dapat mempengaruhi dari Fore. Ya, tapi apakah itu bisa kamu gali dari hasil hasil pemodelan kamu? Kamu terus bercerita lain kan? Terus apa artinya kamu modelkan kalau itu dipisahkan dari artinya kamu gali itu dari hasil model kan? Iya. Ya, jadi yang penting kamu jangan sampai lupa hasil model. Jangan sampai Hmm. analisis persepsi sendiri melupakan model. Baik. Itu aja. Ya, Iya, iya. ya harus harus itu. Kalau enggak kan seolah persepsi berdiri sendiri kamu. Padahal persepsi itu adalah analisis kamu berdasarkan hasil dari model. Ya, Selama hasil paham yang saya model. maksud ya. Pemodelan Iya, kamu tadi, kan pemodelannya itu kan positif, netral, negatif. Lalu bagaimana kamu menurunkan dari hasil itu menjadi persepsi? Jangan lupa itu. iya, Berarti saya anggap bahwa analisis persepsi itu sebenarnya analisis lebih jauh dari analisis sentimen. Betul nggak? betul. Ya oke, nggak apa-apa. Berarti analisis sentimen duluan, baru kemudian analisis persepsi. Hmm. Tapi jangan sekali lagi, jangan berdiri sendiri. Berdasarkan misalnya analisis sentimen itu, maka dalam persepsi ini perlu dilakukan analisis untuk bla 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 itu. Hmm. Halo? Iya, Itu ada ABSA itu, ABSA itu singkatan itu di mana? Pertama ada anunya apa? Ada APSA itu singkatan dari analisis sentimen berbasis aspek. loh kok ABSA? ASBA soalnya. Aspek based sentiment analysis. Nama. Oh itu singkatan itu sebelumnya udah ada ya. Harus ada loh, jangan Ada. sampai disingkat di sini tapi kepanjangan sebelumnya belum ada. Seharusnya ada Eh, ya. ada Mungkin di ada di bab 2. ya ya Saya oke oke saya oke oke. nambahin. Ya ya nggak apa-apa. Kayaknya kurang detail nih kamu analisis persepsinya ini. Uh, uh, uh. Cuman ini ya, yang Dari kemudian sini kamu rangkum jadi ini gambar apa tabel ya, gambar ya. gambar. Belum saya kasih captionnya. Ke atas itu jumlah tweet. Iya, Nah, ini kan kalau jumlah tweet aspek gimana kamu mengaitkan dengan hasil analisis sentimen. Ini kan distribusi sentimen untuk setiap aspek. Betul ya?
Iya, Jadi kan kamu berangkat dari analisis sentimen tadi, maka misalnya kamu terus menunjukkan gambar batang ini, gitu ya. iya, Halo. iya Lalu awalnya gitu. dari gambar batang ini kemudian kamu berikan penjelasan, kan begitu? Oh, mungkin kurang Ya harus begitu. keywordnya. Jadi pertama kan kamu merujuk dari hasil analisis analisis persepsi, ya kan? Pertama kan berangkat dari bahwa ini kan sudah bicara hasil, jangan bicara lagi metode. Metodenya itu ada di bab 3, ya kan? Iya, Ya, jadi di sini langsung kamu berdasarkan hasil persepsi, analisis dan analisis persepsi. sentimen. Analisis persepsi adalah kelanjutan dari hasil analisis sentimen. Iya, Titik kan? Berdasarkan iya, analisis sentimen yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bla 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 bla, kamu mau merujuk ke gambar ini, harus diberi nomor ini kan ya. iya. Lalu seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, cerita kamu beberapa Oh, paragraf begitu. Begitu kira-kira. wah, sih, oke, oke. Ya, cukup cukup, istilah cukup. Sekarang masih ada Kamis. Terus implikasi strategi ini dari keduanya, ya dari mana ini? Iya, dari Implikasi keduanya. strategi dari analisis sentimen dan persepsi. Dari lebih tepatnya dari persepsi. Ya, kamu tuliskan dari persepsi, kemudian eh, strateginya ada apa saja. Seharusnya paling tidak di bawahnya ada list numbering atau apa kan. Strategi yang harus dilakukan dikaitkan. Strateginya per aspek saya nulisnya. Jadi aspek ini strateginya. Ya, jadi strategi itu baik yang positif maupun negatif kan. Artinya strategi itu yang positif misalnya untuk meningkatkan dan sebagainya. Yang negatif eh upaya apa untuk yang harus dilakukan. itu saya cari yang dominan, Prof. Sentimennya. Nah, iya kan yang dominan kan cuma positif. Yang negatif kamu nggak kasih strategi kan gimana supaya yang negatif menjadi positif. Hmm. Kalau misalkan negatifnya nggak terlalu banyak, gimana, Prof? Iya, misalnya kan positifnya segitu kan, jadi negatifnya sedikit, tapi misalnya upaya untuk apa mengurangi negatif sehingga nanti eh, persepsi positifnya itu menjadi lebih meningkat sehingga apa analisis kamu kan begitu. Hmm. Pertama memang kamu bahwa dominan itu positif, lalu kamu strategi apa yang dilakukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan eh, persepsi kan ya, yang positif tadi. Lalu kamu sebut ada aspek kualitas kopi dan sebagainya. Lalu kamu di terakhir, namun demikian, oleh karena walaupun tidak terlalu besar, ada aspek negatif, ya kan, dan netral, itu strategi yang perlu dilakukan agar um, sebisa mungkin negatif itu dikurangi, sehingga dapat meningkatkan persepsi positif. Oh, Cuman yang netral bisa enggak dilakukan strategi itu. oh. Jadi seluruh sentimen itu dibuat strategi. Ya, jadi pertama kamu kan dari hasil persepsi tadi, ya kan? Iya, Bahwa iya. utamanya adalah positif, yaitu sebesar sekian persen. Hmm, Ya, iya. lalu ini adalah apa sebuah hasil yang baik yang perlu dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan. Untuk itu ada beberapa strategi dikaitkan dengan itu, tapi strategi itu kan kamu lalu ke masing-masing sub aspek dari yang positif itu ya. Iya. Dari kualitas layanan, strateginya seperti apa? Nah, bagaimana kamu menurunkan strategi itu? Hmm? Gimana, Prof? Bagaimana menurunkan strategi? Dari Menurunkan mana kamu? Ya, saya kamu kan lihat. Hmm? melihat sentimen yang dominannya aja sih, Prof. Ya, ya, Jadi nggak apa-apa. Misalnya yang dominan, nanti nanti saya berikan arahan untuk yang negatif. Yang dominan seperti ini kan, dari mana kamu, ya, apa ini dari hasil ChatGPT? eh, dari sentimen yang dominan, kemudian saya mencari keyword yang paling sering banyak, eh, yang sering muncul lah. Mana kok nggak dituliskan di situ? Gimana itu dirangkum Di begitu? sini nggak ada, tapi di bab ininya, dari sininya.
Ya nggak apa-apa, kamu merujuk lagi ke situ. Ditambahin lagi gitu Prof di sini. Nggak perlu, tapi kamu langsung merujuk ke gambar itu. Oh, langsung merujuk. Nah, Oh ya, ya Bapak ya ya berapa ya ya. dituliskan kembali kan berdasarkan itu lalu apa? Nggak apa-apa, boleh Oh, merujuk ke boleh gambar. ya. Baik baik. Ya sih. Begitu ya. Iya. Ya, terus penulisan tabel ini. Tabel itu nggak terus kamu tadi ada yang strategi itu ada tabel buat saya formatnya. Nah, tabel itu bukan teks utama sehingga nggak perlu harus kamu pakai justifikasi. Kalau kamu pakai justified itu benggang-benggang. Coba kamu lihat kolom insight persepsi itu kan benggang karena kamu pakai Ctrl J kan sana Ctrl C, nah lift gitu. Ya, nggak apa-apa tabel itu karena bukan teks utama kan. Ya, di left ya. Kemudian Baik baik. kalau yang bulat itu kan otomatisnya buat kamu geser ke kiri leadernya itu kan ya. Geser Coba ke klik kiri. nggak klik di bulat pertama. Ya klik itu terus leadernya di atas itu bukan leader apa rule itu. Ya kamu geser ke kiri sampai mendekati garis. Terus ya cukup. Nah gitu loh. Jadi jangan ngambil defaultnya dia. Kalau ngambil defaultnya dia Oh. terlalu ke kanan kan. Coba geser-geser jangan sampai kena garis. Nah cukup gitu. Nah yang Oh. berikutnya tinggal naikkan ke atas, enter kamu. Ya, oke. Itu. Ya. Iya iya iya. Mm-mm. Saya kira sudah pada dasarnya sudah oke lah ayat ya tinggal kamu Penulisan. perbaiki ya kan dan setelah itu kamu bahasa Indonesia itu juga bisa dicek. Saya nggak tahu ya di ChatGPT bisa nggak ngecek kalimat-kalimat yang mungkin belum sempurna ya kan. Kalau kamu punya AI yang khusus untuk ngecek tata bahasa Indonesia bagus. Karena saya pasti nggak sempat baca ya satu persatu. Iya. Oh ya, Prof, sama satu lagi. Kan ini setelah saya nulis tabel, ini yang benar tuh ini di enter lagi apa enggak ya? Enggak, kalau itu paragraf baru, kamu enter. Kalau itu Ini. paragraf sebelumnya harus gabung dengan paragraf sebelumnya, nggak boleh tidak diindent ke kiri. Yang penting kalau ganti paragraf, kamu enter seperti ini. Tapi kalau itu bagian dari paragraf sebelumnya, gabung dengan paragraf sebelumnya. Gini. Bukan, oh enter itu kalau kalau tabel itu supaya rapi. Enter. Nah ya. Oh, Atau kalau terlalu benggang kamu eh before-nya misalnya 6 poin gitu kan coba ya hapus lagi itu. Kamu kembalikan ke semula, enter delete aja itu. Oh enggak yang tadi. Kamu angkat ke atas ya, kemudian kamu klik kanan paragraf kan ya. Paragraf lalu before-nya misalnya 6 poin. eh. Jangan terlalu gede. 6 ya, enter. Nah, kan Oh, lebih manis itu. Ya. oke. Oke, ada lagi ya. Ini kalau di total ada berapa halaman ya? Seratusan? 62. Kalau bisa kamu berusaha ada angka magic 80 ayat. Nah, delapan setelah itu puluh kamu kan sama ininya, Prof. Apa sama lampiran? lampiran kalau bisa seratusan lah. Tapi paling tidak ya isi utamanya 60 sudah nggak apa-apa angka magic kan ya. Kamu kan menggunakan 1,5 poin ya. Kami satu setengah spasi setiap 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 baris ya. Iya. Terus gini ayat kesimpulan itu ya satu ada kesimpulan umum untuk menjawab bahwa tujuan itu tercapai. Ya, tulis kesimpulan pertama itu menjawab tujuan tercapai. Kesimpulan berikutnya rumusan masalah terjawab. Jadi kalau ada 3 rumusan masalah, kamu punya 3 kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama bahwa tujuan itu tercapai. Kalimat tentu ya kan. Kesimpulan berikutnya, kesimpulan yang menjawab rumusan masalah kami. Dua dua ini aja, Prof. Ya, tapi rumusan masalahnya kan lebih dari satu kamu. Iya, lebih dari Sehingga ada satu. beberapa kesimpulan kan ya. Iya, iya. Oke, saran apakah di TA kamu itu ada yang kamu anggap kurang? Sarankan di situ bukan saran ke perusahaan bukan, tapi
saran perbaikan terhadap tugas akhir yang kamu lakukan. Kalau nggak ada, bab 5 itu kesimpulan saja isinya, tanpa saran. Jadi saran perbaikan terhadap yang kamu anggap kurang dari TA ini. Tapi jangan terus dicari-cari kan. Misalnya dicari-cari kan ya untuk memperbaiki hasil analisis bisa dicoba dengan menggunakan algoritma yang lain. Itu dicari-cari. Oh, Ya, jangan dicari-cari. Jadi saran itu memang yang realistik kan. Kamu merasa kurang di mana sih? Dan kira-kira usulan perbaikannya seperti apa? Nah, kalau ini kemudian bisa digeneralisasi untuk digunakan pada kedai kopi yang lain, bisa nggak? Nah, itu bisa juga saran, saran untuk apa? Pekerjaan lebih lanjut gitu kan, TA lebih lanjut. Misalkan ini sangat spesifik terhadap apa data Twitter dari kedai kopi yang kamu lakukan ya. Tapi apakah mungkin ini kemudian digeneralisasi dari Furi ke apa kenangan ya kemarin? iya, kenangan. Yang bisa nggak? Nah, kalau enggak kan kau bisa menyarankan ada sebuah model dikembangkan di sini sehingga memungkinkan tidak hanya Furi tapi juga Kopi bisa untuk kenangan. ya untuk kedai-kedai eh, kopi yang Yang lain. lain. Seperti itu ya kan? Iya. Hmm. Oke ya, masih ada lagi. Kalau Ya, enggak cukup silakan kamu perbaiki nanti di submit ya. Kalau bisa hari Senin, tapi kalau enggak Selasa. Saya ujiannya berusaha Rabu dan Kamis. Kalau bisa Rabu sekali ya Rabu. Kalau enggak sebagian Kamis. oh, baik. Baik. Cukup Oke, ya? cukup. Ya baik. Oke, semoga sukses ya. Jadi nanti persiapkan dengan baik ya. Baik, terima kasih, Bob. Ya, sama-sama. Yuk, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri.